Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, Bapak pimpin, berdoa dimulai. Min, berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Sehat semuanya di sini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Sehat ya. Oke, sebelum kita belajar, Bapak presensi dulu. Yang pertama, Cindy Puspitasari hadir. Hadir. Oke, Rismananda hadir, Hadir. Revi Mariska, Hadir. Mbak Susi hadir. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fatin, Hadir, Pak. ya, Mbak Kurota Ayun, Hadir, Pak. Mbak Nurlaila, Hadir, Pak. Mbak Shivana, Hadir, Pak. Mbak Triana, Hadir, Pak. oke, Mbak Umu, Hadir. Mbak Ayuni, Hadir. oke, hadir semuanya ya hari ini. Alhamdulillah, untuk sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di semester 2 ini. Jadi untuk pembelajaran IPA di semester 2 ini ada 3 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Lalu di bab 2 nanti ada unsur senyawa dan campuran, dan juga di bab 3 itu nanti ada bumi dan perkembangannya. Nah, di materi pertama ini nanti kita akan belajar sedikit mengenai getaran, gelombang, dan cahaya. Nah, gimana? Kemarin ujiannya gimana ya semester 1? Bisa ngerjain semuanya ya? Bisa, Alhamdulillah Pak. bisa, Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya, Bapak juga alhamdulillah nilainya juga baik-baik untuk kelas kelas 8A ini sungguh luar biasa daripada kelas lainnya. Kelas 8A ini baik-baik semuanya. Oke. Bapak share screen terlebih dahulu. Oke, di hari ini kita akan belajar mengenai getaran. Nah, apa sih itu getaran? Nanti kita akan bahas. Jadi untuk belajar hari ini kita akan belajar mengenai getaran. Apa itu getaran? Nanti kita akan bahas. Terus getaran itu juga bisa dikategorikan sebagai apa namanya? Ada pembagiannya nanti. Ada satu getaran, ada setengah getaran, dan juga ada seperempat getaran. Nah, kemudian nanti ada parameter dalam getaran, dan kemudian nanti kita juga akan sedikit mengulas tentang apa namanya penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita ke. Nah, ini mungkin dari kita ada yang apa namanya kerap kali ketemu dengan benda yang unik, kuno. Ada jam di sini. Nah, di sini mungkin ada yang berpendapat dulu mengenai apa namanya konsep getaran terlebih dahulu. Kira-kira di mana? Kalau kita lihat dari jam kuno ini, ada yang mau berpendapat?
Coba Bapak tanya Mbak Cindy. Mungkin jarum dari jamnya, Pak, yang bergerak jadi menimbulkan getaran. Oh gitu ya. Ada jawaban lain mungkin? Setuju dengan jawaban Mbak Cindy? Coba Bapak Setuju. tanya. Oke, Mbak Risma setuju. Coba Mbak Ayu nih coba. Di mana coba konsep getaran dalam jam ini? Halo Mbak Ayu nih. Atau mungkin Mbak Revi bisa dibantu? Mbak Revi? Bandulnya, Pak. Oh ya. Jadi tadi juga ada yang menjawab jarumnya di sini. Ada juga Mbak Ayuni juga menjawab tentang bandulnya di sini. Nah, jadi untuk konsep getaran itu sebenarnya tadi yang dibilang Mbak Ayuni itu sudah tepat ya. Tapi untuk yang Mbak Cindy tadi kurang tepat. Nah, mungkin karena di sini terkecoh oleh jarumnya ini. Nah, jadi untuk konsep getaran dalam jam ini yaitu pada bandulnya. Oke, Mbak Yuni tadi jawab bandulnya kenapa Mbak Yuni? Kok bisa menjawab bandulnya? Coba. Karena bergerak bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Kemana Mbak Yuni? Ke kanan apa ke kiri? Apa ke kanan dan ke kiri? Ke kanan dan ke kiri, Pak. Oh ya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat. Jadi, betul yang dikatakan Mbak Yuni, bahwa bandul itu nanti bergerak dari misalnya Bapak tarik di titik B ini. Nah, ini kan ada titik yang namanya titik kesetimbangan. Jadi yang membagi antara C dengan A itu ada titik B di sini di tengah. Jadi itu dinamakan sebagai titik kesetimbangan. Nah, tadi gerakannya ke kanan dan ke kiri. Nah, betul. Jadi getaran itu gerak yang konstan di sini ke kanan dan juga ke kiri. Melalui apa? Melalui titik kesetimbangan di sini di tengah ini. Nah, apabila kita tarik garis C dan garis A, maka yang di tengah di sini garis B. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi dari getaran. Jadi getaran tadi kan gerak bolak balik melalui titik kesetimbangan. Nah, di sini kita juga ada pembagian. Nah, getaran itu juga bisa dikategorikan bahwa dia itu dalam satu getaran maupun bisa juga setengah getaran maupun seperempat getaran. Nah, contohnya itu pada saat kita minum dengan gelas dan juga air putih misalnya. Nah, ketika kita minum, nah kita bisa mengatakan bahwa kita minum satu gelas apabila airnya itu full satu gelas penuh. Nah, tetapi apabila dia itu belum mencapai satu gelas penuh, maka itu juga belum bisa dikategorikan atau dikatakan bahwa kita minum satu gelas. Sama halnya di sini dengan getaran. Nah, getaran itu tadi kan dari definisi getaran, apa tadi Mbak Cindy? Definisinya? Gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, di sini apabila nanti itu dikategorikan sebagai apa namanya satu getaran, apabila dari titik A, misalnya kita mulai dari titik A. Nah, berarti gerak bolak-balik dari titik maaf, dari titik A itu nanti
ke titik B, ke titik C, lalu kembali lagi ke titik A. Nah, itu dikategorikan sebagai satu getaran, atau bisa juga dikatakan bahwa dari titik dia mulai sampai dia mulai kembali, dia tercapai lagi. Nah, misalnya dari titik B mau ke titik A, ya nanti kembali lagi ke titik B dan juga ke titik C seperti itu. Nah, itu dikategorikan sebagai satu getaran. Nah, tadi kan ketika saat kita minum gelas, apabila dia tidak satu, airnya tidak satu gelas full, maka itu kan tidak bisa kita bilang kita minum satu gelas. Sama halnya dengan getaran di sini. Apabila dia itu tidak bolak-balik full, maka itu juga tidak bisa kita kategorikan sebagai satu getaran. Nah, misalnya cuma dari titik A di sini ya, ke titik C. Nah, di sini dari titik A ke titik C, maka dia belum kembali ke titik A lagi. Nah, ini kan ada, kalau tadi kan satu getaran itu dari titik A kembali lagi ke titik A. Nah, ini hanya titik A ke titik C saja. Maka itu hanya setengah perjalanan saja. Harusnya kan dia kalau satu getaran dari A ke C kembali lagi ke A. Nah, di sini dia belum kembali, maka itu bisa dikategorikan sebagai hanya satu setengah getaran. Nah, seperti itu. Nah, karena dia belum kembali, masih di titik C dan kebalikannya. Nah, lalu ada seperempat di sini, ada seperempat getaran. Nah, gimana itu? Nah, apabila dia kalau dari A ke C itu setengah. Nah, maka seperempatnya itu dari titik mana ke mana? Nah, di sini setengah dia kan membagi antara simpangan A sama simpangan C, di sini kan sama. Nah, maka di sini itu seperempatnya. Nah, seperempatnya sini. Sini juga seperempat. Nah, jadi setengahnya setengah perjalanannya. Jadi dari A ke B itu seperempat, dari B ke C itu seperempat. Nanti ketika ditambahkan A, B, C maka menjadi setengah ini. Nah, seperempat itu hanya dari A ke B atau kebalikannya, B ke A. Dari B ke C atau kebalikannya, dari C ke B. Nah, di sini udah paham ya, bedanya mana itu satu getaran, mana itu setengah getaran, dan juga seperempat getaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran-besaran dalam getaran. Nah, di sini ada yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu simpangan terjauh. Di sini misalnya dari titik B. Nah, dia kan ketika nanti sampai ke titik A, nah dia akan kembali lagi ke sini. Nah, saat dia dari B ke A itu dinamakan simpangan terjauh atau amplitudonya di sini, simbolnya A. Nah, itu dinamakan sebagai amplitudo. Terus ada juga periode. Nah, periode di sini merupakan waktu yang digunakan bergetar untuk satu getaran penuh. Nah, ini satu getaran ya, artinya dia gerakannya gimana tadi? Bolak balik. Kalau setengah berarti nanti juga dikalikan dua agar menjadi satu. Nah, kemudian untuk persamaannya itu T, periode itu T besar. Nah, terus ada T kecil di sini. T kecil itu sebagai waktu atau namanya itu second, periode tadi second. Di sini ada waktu itu second, lalu ada banyak getaran atau N. Nah, itu banyak getaran. Nah, kemudian ada frekuensi. Frekuensi di sini tuh banyaknya getaran per detik atau per second. Nah, frekuensi itu lambangnya F ini. Nah, ini satuannya Hertz atau Hz lambangnya. Kemudian ada N masih sama. Di sini ada banyaknya getaran. Di periode maupun frekuensi itu N itu sama, banyaknya getaran. Nah, kemudian T itu waktu atau dalam second. Nah, kemudian biasanya di soal itu diketahui waktunya itu 1,5 menit misalnya. Nah, maka dari itu kita harus dari menit diubah ke detik. Tadi 1,5 menit berarti berapa detik? Coba Mbak Susi coba. Mbak Susi. Hadir Mbak Susi? Coba Mbak Kurota.
Atau mungkin ada yang mau jawab? Tadi kan Bapak bilang ada 1,5 atau 1,5 menit. Nah, itu coba berapa detik itu kalau dijadikan detik? 90, Pak. Ya, Pak. Ah, Ya betul sekali, 90 detik ya. Jadi nanti kalau di soal itu yang diketahui menit, maka kita ubah dulu ke detik. Nah, coba ini ada kita latihan. Nah, perhatikan bandul. Nah, ini kayak yang tadi. Jika bandul itu bergerak dari A, B, C, B, A, dari A, berarti titik dia mulai, kemudian ke B, ke C, B, ke A. Nah, ini udah sampai sini. Terus dia udah kembali. Nah, ternyata dia masih bergerak ke B. Nah, tadi kan kalau kita lihat satu getaran itu dari titik dia mulai sampai dia selesai di titik itu juga. Nah, tadi satu getaran. Ini juga sama. Dari A itu udah kembali ke A lagi. Tapi ini bergerak lagi ke B. Maka berapa getaran? satu seperempat. Ya, jadi dia udah di sini ya. Dari A ke C itu kembali lagi ke A itu dihitungnya 1. Nah, terus ditambah. Tadi Bapak bilang dari sini ke sini itu 1/4, dari titik A ke B itu 1/4, dari titik B ke C itu juga 1/4. Jadi betul yang dikatakan Mbak Risma, yang dijawab Mbak Risma tadi. Nah, berarti ditambah 1/4 di sini. Ya, sama dengan 1/4, berarti yang D. Nah, kemudian di sini soal nomor 2, sebuah benda itu dapat bergetar sebanyak 3.250 kali. Nah, berarti ini sebagai N-nya. N-nya itu 3.000, 3.250, ya 50 dalam waktu 25 second. Nah, ini perlu diubah nggak ini? Perlu diubah nggak, Mbak Cindy? Enggak, Pak. Enggak ya, ini udah dalam satuan detik atau second. Nah, berarti ini udah sesuai dengan persamaan. Tadi ini yang ditanyakan frekuensi dan periodenya. Nah, frekuensi berarti F sama dengan N per T. Banyaknya gelombang per tiap detik. Nah, N-nya itu tadi 3.250 nah, per waktunya 25 second. Kemudian periodenya. Periode tadi apa? Periode tadi apa? Apa Mbak Risma periode? Waktu. Ya. Setiap satu gelombang, satu getaran. Nah, jadi dia T waktu karena waktu per N tiap satu getaran. Nah, maka waktunya berapa tadi? 25 per 3.250. Nah, itu nanti dapat anak-anak hitung. Nah, untuk yang nomor 3 nanti ini dijadikan kuis. Ya, nanti boleh nomor 3 ini. Nah, ini bergetar sebanyak 75 kali. Nah, berarti ini sebagai N, lalu ini sebagai T. Nah, ini sama, yang benda B juga sama. Nah, kemudian nanti dihitung frekuensi, perbandingan frekuensi, berarti nanti frekuensi A banding frekuensi B itu berapa, nanti dihitung. Nah, kemudian yang nomor 3 ini nanti menjadi kuis ya, nanti dikumpulkan di ketua kelas nanti. Nah, kemudian ada penerapan getaran. Nah, pada makhluk hidup itu juga ada konsep getaran. Nah, mungkin kita kembali lagi ke kelas 7. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja? Ada banyak sekali. Ada apa aja tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Kita kembali ke kelas 7. Bernapas, bergerak. Ya. Ada apa lagi? Nah, tadi udah disebutkan ada bernafas. Itu betul. Kita kembali ke kelas 7 ya. Kita
ingat-ingat lagi ada bernafas, betul. Makhluk hidup itu bernafas. Terus ada juga bergerak. Nah, terus ada juga apa lagi tadi? Berkembang biak. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini penerapan getaran, getaran tadi juga kalau kita definisikan itu gerak. Nah, berarti gerak yang gimana? Gerak yang dia itu bolak-balik di sini. Nah, contohnya pada burung di sini. Nah, dia akan menggerakkan sayapnya. Nah, kalau kita tarik garis di sini, maka gerakannya dia akan ke bawah, kemudian ke atas. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu penerapan dalam makhluk hidup, contohnya burung. Nah, di sini ada menggerakkan sayapnya sebanyak 300 kali. Nah, ini berarti sebagai N-nya, banyak gelombang. Kemudian, di sini ada waktunya. Nah, kemudian sehingga nanti kita bisa menghitung frekuensi dan periodenya. Nah, coba yang tadi nomor 3 dan juga nomor ini nomor berarti 3 soal ya, ini sebagai tugas, kuis, nanti silahkan boleh dikerjakan dan juga dikumpulkan nanti di ketua kelas. Ketua kelas boleh menyerahkan kepada Bapak maksimal besok pagi jam 7. Nah, itu tadi sedikit materi pengantar tentang getaran. Jadi kita udah belajar mengenai definisi getaran, lalu ada di sini bagaimana membedakannya, entah itu satu getaran, setengah, dan juga seperempat, kemudian parameter, dan juga ada penerapannya. Nah, kemudian di sini Bapak ada aktivitas atau kegiatan, di mana nanti itu kita juga akan menyelidiki bagaimana bandul itu bergerak nanti. Nah, di sini ada aktivitas, nanti Bapak sebelum ini boleh nanti dikerjakan secara mandiri boleh, secara kelompok boleh, tapi nanti untuk hasilnya itu mandiri. Nah, di sini ada LKPD. Nah, di sini tadi Bapak udah menjelasin tentang bandul. Nah, di sini bagaimana itu getaran itu bagaimana, nanti silahkan didiskusikan. Terus amplitudo, nah ini tadi Bapak udah menjelaskan juga. Terus ada satu gelombang, setengah, dan seperempat. Nah, nanti bisa juga dikerjakan lewat aktivitas yang pertama. Nah, kemudian untuk aktivitas kedua Bapak jelasin dulu. Nah, di sini silahkan nanti boleh ini secara kelompok juga boleh. Nanti mungkin untuk pengerjaan tetap sendiri-sendiri laporannya. Nah, di sini yang perlu disiapkan itu di sini ada tali dan juga ada bandul. Nah, kemudian kita membutuhkan yang namanya busur. Busur nanti untuk menghitung sudut simpangannya mau berapa. Nah, silakan nanti divariasikan, boleh divariasikan, entah itu sudut simpangannya, jumlah getarannya, ataupun waktunya nanti boleh. Nah, kemudian ini nanti pakai kayu yang sederhana saja, nggak apa-apa. Terus pakai tali. Nah, kemudian digerakkan. Nah, nanti amati gerakannya, lalu nanti bisa mencatat misalnya jumlah getarannya. Nah, silahkan nanti dicatat, waktunya boleh sama, di sini misalnya mau 10 detik. Nah, kemudian dapat diuraikan di sini sebagai kesimpulan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Terkait materi maupun tugasnya, aktivitasnya ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya di grup. Ya, nanti Bapak akan menjawab di sana, sehingga nanti teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang sama, bisa terselesaikan. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Jadi kita belajar sedikit juga mengenai getaran. Nah, mengenai getaran. Oke. Nah, jadi apa itu getaran tadi? Gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan, Pak. Tadi kita belajar getaran itu definisinya gerak bolak-balik melalui ke titik kesetimbangan. Lalu ada juga mengenai membedakan getaran ada setengah, ada satu, ada seperempat, yang masing-masing itu tentunya berbeda. Lalu ada juga parameternya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya penerapan dalam makhluk hidup. Nah, itu untuk materi kita hari ini.
Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum ditutup, silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu. Berdoa dimulai. Min, berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga terus kesehatannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.